Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 pada bab 4 Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan kompetensi dasar 3.4 menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak pasti masih ingat dengan materi minggu lalu, yaitu tentang faktor keberagaman bangsa Indonesia. Sekarang kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kedua, wujud keberagaman Indonesia. Akan kita bahas anak-anak satu persatu wujud keberagaman Indonesia. Satu adalah keberagaman suku, dua keberagaman ras, tiga keberagaman agama, 4 keberagaman budaya, 5 keberagaman gender, 1 keberagaman suku. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa atau etnis atau dikenal juga dengan ethnic group adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Sebagai contoh, suku bangsa Sunda terbentuk karena adanya keseragaman mengenai kebudayaan mereka, yaitu kebudayaan Sunda yang mempunyai kepribadian dan identitas khusus yang berbeda dengan kebudayaan suku bangsa lainnya. Apalagi adanya bahasa Sunda yang berbeda dengan bahasa daerah yang lain, tentunya akan lebih mempertinggi kesadaran akan kepribadian dan identitas khusus dari suku bangsa Sunda itu sendiri. Hal ini juga berlaku bagi suku bangsa lain di Indonesia. Suku-suku bangsa tersebut memiliki ciri khas budaya, kepribadian, dan identitas yang membedakan dengan suku bangsa lainnya. Dua, keberagaman ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, bentuk dan warna mata, warna rambut, bentuk kepala, bentuk wajah, serta bentuk dan tinggi badan. Coba kalian perhatikan ciri-ciri fisik saudara kita yang ada di Papua. Mereka mempunyai ciri fisik yang sama dengan ciri fisik bangsa Afrika, yaitu ras Negroid. Mengapa demikian? Hal tersebut karena adanya migrasi ras Negroid ke Indonesia pada tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian suku Minang, Sumatera Barat, suku Jawa, dan suku Bugis, Sulawesi Selatan juga memiliki ciri fisik yang hampir sama karena mereka digolongkan ke dalam ras Melayu Muda atau Dentro Melayu. Tiga, keberagaman agama. Kehidupan masyarakat Indonesia merupakan kehidupan yang religius. Religiusitas masyarakat Indonesia
tidak bisa dilepaskan dari adanya berbagai agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Sampai dengan saat ini, di Indonesia berkembang 6 agama besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dilihat dari komposisinya, Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Kemudian diikuti oleh penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perlu diketahui, agama-agama di Indonesia tidak masuk secara bersamaan. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dari daratan India. Agama Islam masuk ke Indonesia dari Arab melalui India dan menjadi agama dengan penganut terbesar di Indonesia. Agama Nasrani masuk dari Eropa ke Indonesia. Setiap agama berkembang dan tersebar di wilayah Indonesia melalui jalan dakwah, perkawinan, perdagangan, dan lain-lain. 4. Keberagaman budaya. Ditinjau dari segi kebahasaan atau etimologis, kata budaya berasal dari kata budhaya dari bahasa Sanskerta yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Pendapat lain mengatakan bahwa budaya merupakan gabungan dari kata budi dan daya, yang berarti daya kekuatan dan budi adalah akal. Dari istilah ini kemudian muncul perbedaan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya atau kekuatan dari budi akal yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Adapun kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa tersebut. Pada dasarnya kebudayaan masyarakat Indonesia berbeda-beda sesuai dengan daerah tempat tinggalnya dan sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa masyarakat di dalamnya. 5. Keberagaman gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peranan atau dalam perannya, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, serta adat istiadat. Dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, peran dan fungsi laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh budaya atau kultur yang ada dalam masyarakat. Masih banyak anggapan yang menempatkan perempuan dalam posisi yang diskriminatif atau ketidakadilan. Sebagai contoh, dalam kultur masyarakat Jawa terdahulu, menempatkan peran perempuan hanya sebatas tugas-tugas domestik rumah tangga. Tugas-tugas domestik rumah tangga saja, yaitu 3M: merias diri, melahirkan, dan memasak. Pandangan seperti itu kemudian menimbulkan kebijakan diskriminatif bahwa perempuan tidak perlu mendapat pendidikan atau sekolah yang tinggi seperti laki-laki, karena nantinya
hanya akan mengerjakan tugas-tugas domestik atau rumah tangga saja. Perlu diketahui, perbedaan gender atau perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminatif atau ketidakadilan. Sampai di sini dulu anak-anak, mudah-mudahan anak-anak dapat mengerti dan dapat memahami dari penjelasan tadi. Kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya, tentu pada materi berikut. Akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.